Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 93 ingin mempresentasikan dari modul 1 ke modul 4, yaitu praktikum pemrograman komputer 2022. Saya sendiri Muhammad Ikam Sojana, NIM D600210073. Saya Aura Sabrina Rosmalinda dengan NIM D600210237. Di sini modul 1 yaitu membahas Python dasar. Apa itu Python? Python sendiri adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Guido van Rossum dan terkenal sebagai bahasa scripting dan pemrograman web. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang kuat dibuat oleh Guido van Rossum. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diakui sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan berbagai fungsi pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python mendukung multi paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang terdapat pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, Python pada umumnya digunakan sebagai bahasa script, meskipun pada praktiknya menggunakan bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak menggunakan bahasa script. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Python salah satu contoh bahasa tingkat tinggi. Selain Python ada juga Pascal sebagai bahasa tingkat tinggi, C++, Perl, Java, dan sebagainya. Kelebihan Python sendiri merupakan Python bahasa pemrograman yang sederhana dan cepat dalam membantu programmer dalam membuat aplikasi. Baik aplikasi dalam bentuk prototype maupun aplikasi yang siap digunakan user. Python menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Coding yang dibuat dalam bahasa Python sederhana agar mudah dibaca oleh programmer. Karena membaca coding Python seperti membaca kalimat dalam bahasa Inggris, Python sangat fleksibel, bahasa pemrograman yang sangat sederhana. Berikut merupakan kekurangan Python. Tidak mudah perawatannya karena Python bahasa yang diketik dinamis. Jika aplikasi Python tumbuh lebih kompleks, mungkin akan lebih sulit untuk dipertahankan karena kesalahan akan sulit untuk dicari dan diperbaiki. Python lambat karena terlalu fleksibel dan mesin perlu melakukan banyak hal referensi untuk memastikan definisi. Kecepatan menjalankan aplikasi yang tidak secepat aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Algoritma pemrograman adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis, serta dalam kegiatan pemrograman algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah yang lain, terutama pada program komputer. Algoritma pemrograman adalah suatu pemecahan masalah dengan suatu susunan yang logis berdasarkan sistematika tertentu. Flowchart program pemesanan alat berat. Di samping kanan ini terdapat sebuah flowchart yang menunjukkan bahwa di dalam flowchart tersebut ada petunjuk untuk melakukan proses pemesanan alat berat. Flowchart sendiri merupakan cara untuk menjelaskan tahap-tahap pemecahan masalah dengan melampirkan simbol-simbol tertentu yang mudah dipahami, mudah digunakan, dan standar. Flowchart adalah terletak pada simbol yang digunakan. Flowchart menggunakan simbol yang berbentuk gambar. Seperti yang terdapat pada gambar yaitu flowchart pemecahan alat berat.
Dalam gambar flowchart pemesanan alat berat, program tersebut diawali dengan pemasukan atau menginput kode produk. Selanjutkan, pemesanan masukkan kembali kode barang. Jika memilih tidak, maka proses pemesanan telah berakhir. Jika iya, maka proses pemesanan berlanjut. Masukkan pembayaran dari harga produk yang telah dipesan. Kemudian jika harga total pemesanan telah selesai, maka masukkan pada total belanja. Dan jika sudah begitu, maka proses pemesanan alat berat telah selesai. Pengulangan. Pengulangan pada Python merupakan pengulangan sejumlah aksi. Pengulangan sebanyak jumlah yang ditentukan atau kondisi yang diinginkan. Terdapat dua pilihan perulangan pada Python, yaitu for dan while. Pengulangan pada program ini bertujuan untuk menampilkan data produk secara berulang. Pengulangan pada program memiliki fitur seperti for dan while. Fitur yang terdapat pada pengulangan memiliki fungsinya masing-masing. Pada program ini, kelompok 93 menggunakan manfaat dari fitur for yang berguna untuk mengulang pilihan serta fitur while yang terdapat pada pengulangan dan yang berfungsi untuk mengulangkan dalam memasukkan angka-angka. Pada program pengulangan terdiri dari while dan for yang memiliki fungsi masing-masing. While dibuat untuk perulangan jika dalam kondisi true. Jika dalam kondisi false, maka pengulangan akan berhenti. For pada skrip pengulangan bertujuan agar bisa membuat data pada tabel alat berat sebanyak 1 hingga berulang kali. Selanjutnya ada pengandaian. Pada pengandaian, program pengandaian terdiri dari if, elif, dan else yang mempunyai fungsi masing-masing. Di program ini, if digunakan untuk menjalankan suatu perintah agar program berjalan sesuai kondisi yang diinginkan. Dan program if berguna untuk menampilkan kode barang dan beberapa jumlah barang yang diinginkan pembeli. Elif di program ini berfungsi untuk mengulangi perintah dari if apabila perintah if tidak berjalan dengan baik. Else akan berjalan apabila kondisi dari if dan elif tidak berjalan dengan kondisi awal yang tidak sesuai dengan perintah yang dilampirkan atau diperintahkan. Tipe data yang digunakan program data PT dan Buana Sakti terdapat tipe data string, integer, list, dan tuple. Tipe data string adalah tipe data yang menyatakan karakter atau kalimat, bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Diapit tanda kutip atau tanda kurung buka atau kurung tutup. Pada skrip contoh masukkan identitas pelanggan. Yang kedua, tipe data integer adalah tipe data yang menyatakan bilangan bulat. Contohnya pada skrip 10,1.800.000. Tipe data list adalah tipe data yang menyatakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Contohnya pada skrip nama sama dengan input, masukkan input. Name sama dengan input, masukkan input. Tipe data tuple sendiri adalah sebuah data berupa untaian yang menyimpan berbagai tipe data, akan tetapi isinya tidak dapat diubah, yang biasa disebut immutable sequence. Letak perbedaan list dan tuple yaitu list menggunakan tanda kurung siku, sedangkan tuple menggunakan tanda kurung buka. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan modul 2, yaitu Python GUI dengan PySet 2. Pada modul 2 ini ada flowchart program PT dan Wahana Sakti. Sebelumnya, flowchart merupakan cara untuk menjelaskan tahap-tahap pemecahan masalah dengan melampirkan simbol-simbol tertentu yang mudah dipahami, mudah digunakan, dan standar. Flowchart adalah letak pada simbol-simbol yang digunakan. Flowchart menggunakan simbol yang berbentuk gambar, seperti yang terdapat pada gambar flowchart program PT dan Wahana Sakti. Tersebut diawali dengan login dengan memasukkan username dan password, lalu masuk ke tampilan menu. Kemudian pilih daftar barang atau spesifikasi barang. Kemudian dilanjutkan transaksi dengan menginput tanggal, jenis barang, harga, jumlah barang, promo, dan biaya ongkir.
Lalu pada pilihan grafik, input judul grafik, label sumbu X, label sumbu Y, dan nilai data. Pilih grafik jika ingin melihat hasil dari grafik tersebut. Selanjutnya ada program menu utama. Pada program menu utama, kelas Home digunakan untuk menampilkan tampilan jendela pada program user. Di sini untuk menampilkan logo pada program. bg_login.png memunculkan gambar pada tampilan program menu. Lalu pada self.menubar yang berguna untuk memunculkan bar buton pada program. Autation atau key action, key icon masuk.png, logout, self untuk memberi perintah untuk logout dari tampilan home ke tampilan login. Berguna untuk memberi perintah pada program agar melanjutkan ke tampilan selanjutnya. Selanjutnya ada program tabel. Pada program tabel, set Windows title, produk PT Denko Wahana Sakti memberi judul pada tampilan jendela program. Untuk mengatur widget ke dalam bentuk grid, di mana jendela dibagi menjadi grid sebanyak yang dibutuhkan widget, yang menyediakan bar tab dan area halaman yang digunakan untuk menampilkan halaman yang terkait dengan masing-masing tab dalam tumpukan widget tab, general tab, widget yang digunakan untuk membuat tabel yang berisi header serta item pada tampilannya, tombol yang digunakan untuk mengeksekusi perintah klik atau push. Selanjutnya ada program perhitungan. Pada program perhitungan, ini berguna untuk menghitung jumlah total mulai dari tanggal pembelian, jenis barang, harga beli, jumlah barang, biaya ongkir, dan harga total pembayaran tersebut. Selanjutnya ada program grafik. Pada program grafik ini, menampilkan tampilan jendela pada program dan memberi judul pada tampilan jendela program, lalu widget editor teks yang digunakan untuk mengedit satu baris teks. Widget tombol yang digunakan untuk mengeksekusi perintah klik atau push, mengatur widget berdasarkan urutan input ke dalam jendela, rumus grafik pie chart. Pada program pesan, warning, apakah kamu yakin ingin menghapus data, digunakan ketika akan menampilkan informasi kepada user. Berikut adalah grafik yang tersedia pada program PT Denko Wahana Sakti. Kemudian fungsi dan manfaatnya. Fungsinya yang pertama mempermudah proses pemesanan. Yang kedua mengakses informasi terkait alat berat lebih mudah. Tiga, hasil perhitungan sangat rinci dari detail pembelian dan dapat menampilkan grafik untuk mempermudah berapa persentase yang telah terjual. Modul 3 yaitu web studies dengan Django. Project inti dari web project pada dasarnya bisa berjalan tanpa harus mempunyai aplikasi atau apps. Namun pada skala besar akan memerlukan banyak apps dalam sebuah project bila dibutuhkan. Bagian dari project yang dibuat, apps membutuhkan project karena harus disatukan dengan project. Apps digunakan untuk memenuhi fungsi tertentu dalam sebuah project. HTML yaitu atau sebut Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup atau sebuah penandaan dokumen teks yang biasa digunakan dalam pembuatan sebuah halaman web serta memungkinkan teks biasa memiliki fungsi lain. Di sini sudah ada tertera HTML untuk membuat web yang sudah ada di program kelompok 93. Di sini terdapat ada list HTML. List HTML tersebut digunakan untuk menggunakan atau membuat sebuah tampilan website
di program. Yang pertama, kita mengetik doctype HTML head, yaitu berguna untuk menandai atau berguna sebagai bahwa file tersebut adalah file HTML. Selanjutnya ada title page title, link rel style sheet, type text atau CSS, serve static mobile.css. Script tersebut menyatakan bahwa teks atau style sheet berada di CSS. Div class navbar, Dalton PNG kelas gambar atas. Script tersebut menyatakan bahwa ada suatu gambar yang untuk memenuhi suatu gambar di atas untuk mengisi pada website. Div class menu ul li home data, yaitu memenuhi pada icon website, yaitu bertuliskan home atau data. Selanjutnya ada div content, tersebut ada alat, keranjang, repair, content. Di data tersebut ada menyatakan bahwa tampilan konten, keranjang, alat, repair. Dan selanjutnya di div class kanan tersebut ada nomor, nama barang, jenis barang, jumlah terjual, tanggal produksi, harga, stok, kode, tab, dan aksi. Yaitu tampilan pada website untuk membuat tabel. Dan di selanjutnya ada huruf URL dashboard update barang, kelas, edit, equip, yaitu script tersebut menyatakan bahwa sebuah rumus untuk menandakan barang update di web di database. Dan selanjutnya ada div class footer, footer kanan, yaitu berguna untuk memberi suatu tampilan footer di kanan. Di sini ada file cantik CSS. CSS sendiri merupakan sebuah file atau sebuah tampilan yang digunakan untuk mempercantik halaman pada website. Di situ tertulis ada nama body dengan di dalam kurung ada background color white, height 100 pixel. Berarti kita akan nantinya di website tersebut merupakan background berwarna putih dan panjang 100 pixel. Ditulis di kode header ada terdapat dalam kurung background image height 99 ph, background size, cover, background position center. Tersebut merupakan script CSS untuk mengubah tampilan header agar baik dan bagus. Selanjutnya wrapper dan menu uli dan lain-lainnya. Di file CSS ini kita bisa menuliskan kode sesuai dengan apa yang ditulis di HTML agar tampilan di website kita nanti tampilannya bisa rapi atau bagus. Berikut adalah tampilan script dari HTML sendiri. HTML kita mulai dengan load static dan doctype HTML dan head. Mengapa diberi script atau kalimat doctype HTML? Karena agar menyatakan bahwa HTML tersebut merupakan dari file home base. Kita lanjut ke title PT Denko Wanasakti, yaitu
nantinya akan muncul di bagian header atas di website yang akan kita buat. Real link, real icon, herb, static, logo denko.jpeg merupakan dari script, yaitu gambar dari logo Denko yang akan kita buat di website. Link rel style sheet, type text atau CSS merupakan nantinya yang berguna untuk mendesain atau mengganti sebuah tampilan di website tersebut. Kita lanjut ke bawahnya, ada div class wrapper. IMG src sama dengan static denko png height 62 pixel 345 pixel, yaitu merupakan logo frame dari tabel denko, bukan tabel tapi seperti bawahnya header untuk membuat tampilan website semakin bagus, yaitu menggunakan gambar Denko yang panjangnya 62 pixel dan lebarnya 345 pixel. Lanjut di bawahnya ada div class menu, yaitu home, information, dan contact us, dashboard. Fungsi dari pool sendiri adalah underlist, dan lib itu adalah ul adalah underlist, dan home, information, contact us, dan dashboard digunakan untuk menambahkan icon di website yang akan kita buat. Selanjutnya di div class page to H1 style color blue about us, yaitu H1 itu adalah ukuran dari kalimat about us sendiri yang berwarna biru nantinya. Di H3 visi, yaitu merupakan kalimat visi misi. Selanjutnya modul 4, web dinamis dengan Django. Apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat dicek menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data, Database Management System atau DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Manfaat database sendiri ada perusahaan dapat dipermudahkan dalam mengakses dan menyimpan data informasi yang ada di perusahaan. Yang kedua, mengawasi kegiatan operasional yang sedang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, mendukung proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada pembuatan database pada PHPMyAdmin. Yang pertama itu instalasi SAMPP dapat di-download melalui HTTPS yang sudah ada pada PPT. Yang kedua, mengaktifkan SAMPP dengan cara klik 2 kali pada logo SAMPP yang telah terinstal, lalu akan muncul beberapa modul. Yang ketiga, akses localhost, membuat database MySQL localhost PHPMyAdmin. Yang keempat itu membuka PHPMyAdmin. Pada PHPMyAdmin ini dapat membuat tabel, menghapus tabel, bahkan melakukan query data. Lalu ada CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Create yaitu membuat record baru pada sistem basis data.
read ada mencari atau mengambil data tertentu yang berada di dalam tabel dengan membaca nilainya. Dan yang selanjutnya ada update, modifikasi data atau record yang telah tersimpan dalam database. Dan yang terakhir, delete. Jika tidak membutuhkan sebuah record, maka data tersebut perlu untuk dihapus. Sekian presentasi modul 1-4 dari kelompok 93. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.